Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Seperti biasa, setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di Instagram dan YouTube channel Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan, kita akan belajar lagi, kita sudah melewati kemarin masa firman Tuhan waktu bercerita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu dengan tema It is Finished. Hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang ini masih bagian dari rangkaian keselamatan yang dikerjakan Tuhan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala karunia-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin belajar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Kami tahu Bapa, ketika Engkau yang memberikan benih yang baik tadi, maka benih tadi akan tumbuh di hati kami, hati yang subur, tanah yang subur. Sehingga kami tahu Bapa, bahwa benih tadi pasti berbuah, memiliki akar yang kuat, batang yang kuat, ranting yang banyak dan daun yang hijau, dan pada akhirnya menghasilkan buah 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu kita sudah melihat bagaimana karya Tuhan begitu besar melalui kematian anaknya Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Di sermon sebelumnya kita sudah belajar apa yang Tuhan kerjakan. Waktu Tuhan berkata it is finished, bahwa ada 4 hal besar yang dikerjakan Tuhan Yesus selama dia ada di bumi ini melalui kematiannya di kayu salib. Yang pertama adalah dia menghapuskan dosa saya dan kesalahan pelanggaran kita semua, agar hari ini saya dan Bapak Ibu dibenarkan oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar juga bahwa efek dari kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka firman Tuhan berkata di kitab Yakobus bahwa kita disebut orang yang memiliki kuasa doa yang besar, sama seperti Elia dikatakan di kitab Yakobus. Hal lain yang dikerjakan Tuhan di kayu salib adalah, yang kedua adalah Tuhan sudah menyelesaikan semua sakit penyakit kelemahan tubuh kita, sehingga firman Tuhan yang berkata oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, seperti apa yang dikatakan di kitab Yesaya. Dan hal ketiga yang dikerjakan, yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah dia sudah menyelesaikan semua kutuk terhadap hukum Taurat, kutuk dosa-dosa turunan, kutuk atas penyakit-penyakit turunan. Semua sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hal keempat yang dikerjakan Tuhan Yesus selama dia hidup di bumi, selama dia di dunia ini dan setelah dia mati bagi kita semua adalah dia menginginkan saya dan Bapak Ibu memiliki suatu hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Setelah Tuhan Yesus mati, turun dalam kerajaan maut, setelah dia disalibkan, dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Kalau saja pada saat itu Tuhan Yesus tidak bangkit, maka karya keselamatan ini menjadi sesuatu hal yang tidak sempurna. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah salah satu hal yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Perhatikan baik-baik, kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ini meneguhkan, membuat komplit semua karya penyelamatan Tuhan Yesus selama dia ada di bumi. Pada saat dia bangkit pada hari yang ketiga, itu membuktikan bahwa dia menang atas maut. Hari ini kita ingin belajar bahwa kita, orang-orang yang sudah disebut sebagai orang benar, kita perlu hidup di dalam kemenangan kebangkitannya. Orang benar tidak boleh berhenti. Kita tidak hanya boleh berhenti di status kita sebagai orang benar. Status kita sebagai orang benar itu langkah awal. Yang berikutnya adalah kita adalah orang benar yang hidup dalam kemenangannya. Ini akan menjadi tema kita dalam sermon minggu ini dan sermon yang minggu depan. Kita ingin belajar bahwa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi orang percaya atau orang benar. Sebagai orang yang telah ditebus, kita tidak boleh cukup hanya sampai disebut sebagai orang benar, tetapi kita adalah orang benar yang hidup dalam kemenangannya. Saya ulangi sekali lagi, kita harus menjadi orang benar yang hidup dalam kemenangannya. Kita harus menang dalam setiap peperangan.
Kita harus menang dari segala macam sakit penyakit. Kita harus menang dari segala macam keterikatan kita. Kita harus menang dari segala macam hal-hal buruk, negatif-negatif yang mencoba menyerang kita. Kita harus menang dari kesulitan keuangan kita. Kita harus menang dari peperangan tadi karena Yesus yang sudah memenangkan peperangan tadi. Saya ingin memulai sermon firman hari ini dari kitab Mazmur 20. Kitab Mazmur 20. Kalau Bapak Ibu buka kitab Mazmur 20 ayat yang ke-6 berkata demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Perhatikan baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dikatakan Tuhan menginginkan memberikan kita kemenangan. Kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nanti kita akan belajar contoh dari orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan Alkitab mencatat saya dan Bapak Ibu tidak boleh sekedar menang. Tapi kita diberikan satu catatan khusus. Kita perlu memiliki kemenangan yang gilang gemilang. Artinya kemenangan yang gilang gemilang adalah suatu kemenangan yang tidak standar. Tapi kemenangan kita itu kemenangan yang gilang gemilang. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak sekedar ingin mengubah status saya dan Bapak Ibu dari orang berdosa, dari orang yang bersalah menjadi orang benar. Tetapi dia ingin kita menikmati kemenangan yang sudah dia selesaikan. Firman Tuhan berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Kita tidak bertanding, kita tidak ada di dalam turnamen tadi, kita tidak ada dalam perlombaan tapi tadi hanya Yesus yang berlomba, hanya Yesus yang bisa taat, hanya Tuhan Yesus yang dapat mengalahkan maut. Tetapi hadiahnya kita peroleh itu lebih daripada pemenang. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu, kita orang-orang yang hidup di dalam zaman kasih karunia Tuhan, kita hidup di satu masa di mana kita menikmati kemenangan demi kemenangan yang sudah diberikan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kesulitan itu tidak ada, masalah itu tidak ada. Yang saya ingin sampaikan adalah kemenangan dan kemenangan juga ada. Jadi setiap kali saya dan Bapak Ibu bertemu dengan kendala, bertemu dengan kesulitan, bertemu dengan rintangan, yang saya dan Bapak Ibu perlu lihat bukan rintangannya, bukan masalahnya, bukan kekurangannya, bukan hal-hal yang mengikatnya, tapi yang perlu kita lihat ada kemenangan di balik situasi itu. Amin. Di Ulangan 20 ayat 4 berkata demikian Bapak Ibu. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Maksud Tuhan ada di dalam peperangan kita. Maksud Tuhan ingin berperang atas kondisi dan situasi kita adalah ingin memberikan kemenangan kepada saya dan Bapak Ibu. Kita dapat belajar banyak dari setiap kemenangan. Waktu engkau menang atas sakit penyakit, waktu engkau menang atas semua kesulitan ekonomi, waktu engkau menang di dalam sebuah proyek, waktu engkau menang di dalam sebuah konflik, engkau dapat mengatasi pertengkaran, engkau datang dengan damai sejahtera, engkau datang dengan ide-ide yang cemerlang dari Tuhan, maka akan ada kemenangan di situ. Maka itu tujuan Tuhan untuk membawa saya dan Bapak Ibu untuk memberikan kemenangan. Amin, amin. Orang percaya tidak datang dalam suatu pertempuran untuk menjadi korban. Tetapi orang percaya hadir di dalam sebuah peperangan, hadir di dalam sebuah konflik untuk membuat konflik tadi berakhir, untuk membuat pertengkaran tadi berakhir. Dengan apa? Dengan kemenangan. Kemenangannya apa? Damai sejahtera, sukacita. Terjadi rekonsiliasi di dalam keluarga. Pada saat orang percaya hadir di dalam sebuah konflik keluarga, maka yang ada kita lihat adalah kemenangan. Karena ada orang percaya di situ. Tuhan ingin memakai kita, menunjukkan kepada kita ada damai sejahtera. Pada saat damai sejahtera kita melimpah-limpah, maka kita dapat mentransfer damai sejahtera tadi kepada orang lain. Itu yang Tuhan inginkan.
Kita jadi orang percaya bukan jadi orang yang tadi kita datang ke suatu komunitas yang komunitasnya tadi damai, penuh dengan harmonis. Tiba-tiba kita datang dan yang terjadi hanyalah pertengkaran, konflik dan lain-lain. Sebaliknya justru Tuhan ingin memberikan kemenangan. Tuhan ingin memberikan saya dan Bapak Ibu kemenangan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bagian rangkaian keselamatan yang dikerjakan Tuhan melalui anaknya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu hal yang diteguhkan Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu terima kemenangan daripadanya. Kemenangan bukanlah sesuatu hal yang ditahan oleh Tuhan. Tuhan menawarkan kemenangan ini kepada saya dan Bapak Ibu. Mindset berpikir kita. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sayangnya sering sekali orang percaya pikirannya adalah pikiran loser. Pikiran orang yang kalah, pikiran orang yang tidak menang, pikiran orang yang terintimidasi, pikiran orang yang tertekan, pikiran orang yang khawatir. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu memiliki satu pola pikir seorang pemenang. Pola pikir seorang pemenang itu adalah pola pikir seorang yang memiliki tujuan dan goal. Amin. Amin. Kemenangan adalah suatu hak mutlak yang dimiliki oleh setiap orang benar, Bapak Ibu. Kemenangan adalah hal mutlak. Saya perbaiki. Kemenangan adalah hal mutlak yang dimiliki oleh setiap orang benar atau orang percaya. Problem terbesarnya adalah sering sekali kita melihat kebenaran diri kita atas perbuatan kita. Tidak demikian apa yang firman Tuhan katakan. Kita sedang berjalan di dalam kebenarannya Kristus. Firman Tuhan berkata di kitab Roma, oleh ketaatan satu orang, maka seluruh orang dibenarkan. Kita dibenarkan oleh ketaatan Yesus. Jika Bapak Ibu membuka Alkitab sekarang, kita buka sama-sama di Filipi 3. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu nanti membuka Filipi 3. Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai 13, tapi kita tidak akan baca ayat itu semua di sesi ini, tapi saya sangat menyarankan Filipi 3 ayat 1 sampai 13. Saya akan bicara ini, Filipi ini adalah suatu surat dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Di bagian pasal yang ketiga, di ayat yang ke-9, kita coba highlight yang ayat yang ke-6 dulu kita coba bahas. Ayat yang ke-6, Filipi 3 ayat yang ke-6. Tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Paulus. Paulus sedang berkata demikian ke jemaat Filipi. Hei jemaat Filipi, gak usah bicara tentang ketaatan hukum Taurat deh. Aku ini bosnya. Aku ini adalah orang yang tidak bercacat ketika melakukan hukum Taurat. Ayat yang ke-9. Nanti kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, Paulus berkata di ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 tentang semua hal yang dia lakukan. Bersunat di hari ke-8, membunuh pengikut Kristus, semua sudah dia lakukan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Nah di ayat yang ke-9, kita lompat ke ayat yang ke-9, Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi jelas, orang-orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat adalah orang-orang yang bersandar kepada kebenarannya sendiri. Dikatakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Hari ini kalau saya dan Bapak Ibu masih mengandalkan ketaatan kita melakukan hukum Taurat, berarti kita sedang mengandalkan ketaatan kita, artinya kita sedang mengandalkan kebenaran kita sendiri. Apa dilanjutkan oleh Paulus? Melainkan, artinya ini adalah suatu kondisi yang kontras dari kalimat sebelumnya. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan. Kalau tadi bagian atas ayat ke-9, kebenaran karena mentaati. Di bagian yang B-nya dikatakan kebenaran karena kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan kepada Kristus.
yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu dibenarkan, disebut sebagai orang percaya, believer. Itu bukan karena kemampuan saya dan Bapak Ibu mentaati hukum Taurat, titik. Tetapi saya dan Bapak Ibu dibenarkan oleh karena anugerah berdasarkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jika kita tidak bisa sepakat di hal ini, saya ingin menyampaikan, saya dan Bapak Ibu perlu bersepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita tidak lagi bersandar berdasarkan kebenaran kita karena mentaati hukum Taurat, tapi kebenaran kita yang dianugerahkan karena kepercayaan kita. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Titik. Sehingga kebenaran ini nanti memiliki dampak. Sehingga kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga memiliki dampak bagi orang-orang yang dibenarkan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya tidak memiliki dampak jika kita tetap mengandalkan kebenaran karena mentaati hukum Taurat. Saya ulangi sekali lagi. Kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya tidak akan memiliki dampak dalam hidup kita jika kita masih mengandalkan ketaatan kita kepada hukum Taurat. Tetapi kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya akan memiliki dampak karena iman percaya kita, dan itu sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Amin. Di ayat ke-10, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kematian Tuhan Yesus memiliki kuasa di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu pada saat kita tahu bahwa kebenaran kita oleh karena anugerah dan karena kepercayaan kita kepada Dia, bukan karena ketaatan kita. Saya perlu menggarisbawahi ini sebelum kita dapat maju ke hal berikutnya, Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan di awal sermon tadi bahwa orang percaya tidak cukup tahu bahwa dia sudah dibenarkan. Dia harus percaya juga bahwa dia sudah dibenarkan dan Tuhan menginginkan dia hidup dalam kemenangan. Tuhan tidak menginginkan selama saya dan Bapak Ibu hidup di dunia ini, hidup kita kalah terus. Kita kalah oleh masalah, kita kalah oleh sakit penyakit, kita kalah oleh tekanan, kita kalah oleh kekhawatiran, kita kalah oleh intimidasi, kita kalah oleh ketakutan. Kita sepertinya hanya jadi korban, kita hanya jadi victim. Tuhan menginginkan, ayo mari teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan Tuhan menginginkan kita juga mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Di Mazmur 20 tadi sudah dikatakan di ayat ke-6 bahwa Tuhan menjawab setiap kita dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan tidak berhenti di kata kemenangan, bahkan dipakai kata gilang gemilang. Dan di kitab Ulangan tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan berjalan bersama saya dan Bapak Ibu. Dia menyertai kita, Dia berperang bagi kita untuk memberikan kemenangan kepada saya dan Bapak Ibu. Tidak ada satupun di dalam Alkitab peperangan yang diselesaikan dengan cara biasa. Semua peperangan yang dimenangkan oleh Daud, Salomo, Elia dan lain-lain itu adalah peperangan-peperangan yang luar biasa. Pada saat suatu kali Elia berdoa di hadapan para lawan-lawannya, apa yang dia katakan? Dia katakan, ya udah buat persembahan bakaran. Engkau berdoa kepada Tuhanmu, suruh Tuhanmu untuk bisa melakukan sesuatu sehingga korban bakaran tadi ini akan terhabis dimakan oleh api dan lain-lain. Apa yang terjadi? Musuh-musuhnya Elia berdoa lama sekali dan tidak terjadi apa-apa. Sampai Elia mengolok-olok musuhnya, dia bilang ini, mana Tuhanmu, mana Tuhanmu, mana Tuhanmu? Nggak ada bukti dong dia Tuhan, nggak bisa melakukan apa yang kau minta. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia bilang apa? Ya udah sini giliran saya. Isi daerah itu diisi oleh air.
Dan pada saat itu Elia berdoa, turunlah lidah api dan melahap semua korban bakaran tadi, dan air-airnya pun habis semua. Ada kemenangan yang gilang gemilang yang ditujukan Tuhan kepada Elia di hadapan para lawannya. Hari ini Tuhan juga ingin menunjukkan hal yang sama kepada saya dan Bapak Ibu. Dia tidak ingin saya dan Bapak Ibu hanya sekedar standar hidupnya, standar menang biasa, enggak. Tapi dia menginginkan saya dan Bapak Ibu kemenangan yang gilang gemilang. Kaleb usianya sudah umur lebih dari 80 tahun. Kaleb berkata kepada Yosua, tenagaku masih sama dengan 40 tahun yang lalu. Aku masih sama kuatnya dengan ketika aku umur 40. Berikan tanah itu kepadaku seperti yang dijanjikan Musa kepadaku. Tenaga aku masih sama seperti umurku 40. Hari ini jangan biarkan usia kita membatasi pergerakan kita. Jangan biarkan masa lalu membatasi apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Lihat, ada kemenangan-kemenangan yang lebih besar di depan. Tuhan, aku tahu ada kemenangan yang penuh dengan gilang gemilang di depan. Tuhan, bantu aku, berikan aku kekuatan untuk aku dapat melihat kemenangan yang gilang gemilang yang ada di depan yang sudah Engkau sediakan. Aku tahu bahwa kondisi ini adalah suatu kondisi yang tidak permanen. Kondisi ini akan berlalu. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul dengan kesehatanmu, engkau sedang bergumul dengan keuanganmu, engkau sedang bergumul dengan hubungan antara kakak beradik, saudara, engkau sedang bergumul tentang apa yang menjadi keinginanmu saat ini. Lihat di depan sana ada kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan sudah sediakan. Di ayat ke-13. Hari ini kita akan belajar bagaimana kuncinya agar saya dan Bapak Ibu dapat melihat kemenangan tadi. Di ayat yang ke-13. Di bagian akhir dikatakan, aku, Filipi 3:13. Di bagian akhir dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengenal kuasa kebangkitan Yesus adalah dengan melupakan yang ada di belakang, yaitu dosa, dan fokus kepada apa yang ada di depan, Bapak Ibu. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Mengenal kuasa kebangkitan Yesus adalah dengan melupakan apa yang ada di belakang, yaitu dosa, kesalahan, dan pelanggaran, dan fokus kepada apa yang ada di depan kita. Yang di depan kita sudah disediakan Tuhan, yaitu ada kemenangan. Dan dikatakan di sini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, orang percaya harus memiliki satu attitude berpikir, berhenti mengingat dosa dan kesalahan di masa lampau. Berhenti untuk mengingat dosa dan kesalahan di masa lampau. Iblis senang sekali untuk mengingat-ingatkan saya dan Bapak Ibu tentang kesalahan dan pelanggaran kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak tertarik untuk mengingat masa lampau kita. Tuhan tidak tertarik dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Dia lebih tertarik dengan apa yang ada di depan kita. Di depan kita ada peperangan-peperangan yang Tuhan akan menangkan bagi kita. Dan Tuhan ingin memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Jadi orang percaya nggak usah ungkit-ungkit kesalahan orang lain di masa lampau. Dia kan dulu gini, dia kan dulu begitu. Dia nggak respect sama saya, dia nggak sopan sama saya. Ya, saya masih kecewa sama dia. Berhenti untuk mengingat-ingat kesalahan di masa lampau. Tetapi fokus kepada apa hal-hal yang ada di depan. Dikatakan tadi di ayat 10, Filipi 3 ayat 10, yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan tadi, Bapak Ibu, dapat kita kenali saat kita tidak fokus kepada masa lampau kita. Kita dapat melihat, mengenal ada kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus pada saat kita tidak mau fokus lagi kepada dosa, kesalahan, dan pelanggaran dan kekurangan kita, kekurangan orang lain, pelanggaran dan dosa orang lain dalam kehidupan kita. Apa yang sering sekali menahan kita untuk melihat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Adalah karena kita masih suka mengingat masa-masa lampau. Setiap orang memiliki suatu masa yang kelam mungkin. Memiliki dosa atau kesalahan, pelanggaran di masa lampau. Hari ini Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk fokus ke depan. Agar kuasa dari kebangkitan Yesus tadi memiliki dampak bagi saya dan Bapak Ibu. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak akan berefek banyak bagi saya dan Bapak Ibu kalau kita masih suka untuk melihat ke belakang.
lihat ke depan. Dikatakan ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang ada di belakangnya Paulus pada saat dia menulis ini. Di belakangnya Paulus berbicara tentang ketaatannya dia. Dia disunat di hari ke-8. Dia melakukan hukum Taurat tak bercacat, Alkitab mencatat. Nanti Bapak Ibu sangat saya sarankan membaca Filipi 3 ayat 1 sampai 13 tadi. Filipi 3 ayat 1 sampai 13. Di ayat yang ke-7 dan 8 Paulus menjabarkan hal-hal yang sudah dia lakukan ketika dia masih hidup di dalam hukum Taurat. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus mau bilang gini, dulu aku dapat melakukan hukum Taurat begitu sempurnanya. Dulu di ayat yang keempat, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih baik lagi. Udahlah, kalian gak usah bicara tentang ketaatan kepada hukum Taurat. Aku sudah melakukannya. Di ayat yang keempat, 5, 6, nanti Bapak Ibu terus baca ayat 7 dan 8. Aku melakukan semua itu tidak bercacat. Tapi apa yang dijawab Paulus di ayat ke-13? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus melihat semua yang dia kerjakan dulu sia-sia. Tetapi dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang di hadapan dia adalah kasih karunia Tuhan. Yang di hadapan dia adalah kemurahan Tuhan. Yang di hadapan dia adalah kebaikan Tuhan. Yang di hadapan dia adalah kebajikannya dari Tuhan. Yang di hadapan dia adalah kemenangan dari Tuhan. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu hari ini. Hari ini berhenti untuk melihat masa lampau. Mungkin dulu kita melakukan banyak pelanggaran. Mungkin dulu cara berpikir kita masih dengan cara berpikir hukum Taurat. Yang jika saya melakukan A, maka saya mendapatkan B dari Tuhan. Jika saya melakukan C, maka saya mendapatkan D dari Tuhan. Hari ini lupakan. Tapi lihat apa yang ada di depan. Jangan andalkan, tadi sudah kita bicarakan, jangan andalkan ketaatan kita, karena jangan andalkan kebenaran diri kita karena mentaati hukum Taurat. Tapi kebenaran diri kita ada hanya karena anugerah dan karena kepercayaan kita kepada Yesus. Titik. Saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Kita akan melanjutkan sermon ini lagi nanti minggu depan Bapak Ibu. Kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu dan kebangkitannya memiliki dampak yang maksimal dalam kehidupan kita pada saat kita fokus kepada apa yang di depan kita. Sama seperti Tuhan, dia tidak lagi mengingat segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Tapi dia lebih tertarik untuk membawa kita ke arah yang visinya Tuhan. Karena sering sekali rencana besar Tuhan tidak tergenapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya karena apa Bapak Ibu? Hanya karena kita terlalu fokus atas apa yang terjadi di masa lampau. Visi Tuhan terlalu besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Rencana Tuhan begitu besar. Sering sekali kita yang membatasinya karena kita terlalu fokus kepada apa yang di belakang kita. Hari ini kita belajar dari Paulus. Dia melupakan segala yang ada di belakangnya karena dia ingin melihat kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu memiliki dampak dalam hidupnya. Hal yang sama lakukan bagi saya dan Bapak Ibu. Kemenangan-kemenangan yang sudah disediakan Tuhan di depan kita menjadi sia-sia kalau kita masih terus melihat ke belakang. Hari ini lihat di meja kita ada kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang yang disediakan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan semua kemenangan itu kepada kita. Itu untuk meneguhkan semua karya keselamatannya. Mulai dari dia disiksa, disalibkan, dan pada akhirnya dia harus mati, dan pada akhirnya dia harus dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan dia akhirnya dibangkitkan. Karya keselamatan ini diinginkan Tuhan untuk memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Di dalam segala area kehidupan kita, kesehatan kita, keuangan kita, usaha kita, bisnis, pekerjaan kita, anak-anak kita, hubungan, keluarga, dan lain-lain. Karena Tuhan ingin memberikan saya dan Bapak Ibu kemenangan yang gilang gemilang. Hari ini ingat status kita adalah orang benar yang karena anugerah Tuhan, karena kita percaya kepada karya anaknya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan sebagai orang benar, saya dan Bapak Ibu harus hidup di dalam
kemenangan ilahi. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita akan melanjutkan sermon ini nanti part yang kedua. Kita akan belajar dari satu tokoh namanya Daud. Bagaimana Daud diurapi Tuhan dan setiap peperangan Daud memenangkannya karena ada urapan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan Daud menjadi faktor pembeda di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan ketakutan pada saat itu. Daud hadir, Daud memberikan warna, Daud memberikan contoh sehingga begitu banyak orang yang menyukai dia, mengagumi dia. Dan kita melihat nanti belajar di sermon berikutnya bagaimana Daud dapat membawa kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel. Yes, saya ingin menutup sermon ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk kami, mengubah status kami dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Dan hari ini kami ingin belajar bahwa sebagai orang benar, Engkau menginginkan kami untuk mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemenangan-kemenangan yang sudah Kau jamin, atas kemenangan-kemenangan yang sudah Kau berikan dan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk hidup dan berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom kembali ingin mengingatkan bahwa Cornerstone Jakarta telah memulai ibadah on-site setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria at Sudirman lantai 5. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar area Sudirman dapat bergabung untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan, menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya berhenti sampai di sini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.